renungan dari buku harian Santa Faustina atau kutipan dari BHSF. Dan pada sore hari ini saya mohon izin untuk membawakan renungan dengan tema apa yang dapat kupersembahkan untukmu. Saya mengajak kita untuk membaca kutipan berikut ini. Oh Yesusku, guna mensyukuri rahmat-Mu yang begitu besar, aku mempersembahkan kepadamu tubuh dan jiwaku, budi dan kehendakku, serta semua perasaan hatiku, lewat kaul-kaulku serta semua perasaan hatiku. Lewat kaul-kaulku aku telah menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Kini aku tidak memiliki apa-apa lagi yang dapat kupersembahkan kepadamu. Namun Yesus berkata kepada Santa Faustina, "Putriku, engkau belum pernah mempersembahkan kepadaku apa yang sungguh-sungguh menjadi milikmu. Aku mawas diri secermat-cermatnya dan aku merasa bahwa aku sudah mencintai Allah dengan segala kemampuan jiwaku dan aku tidak mampu menemukan apa yang belum kuberikan kepada Tuhan. Maka aku bertanya, Yesus, katakan kepadaku apa yang belum kuberikan kepadamu. Dan seketika itu juga aku akan memberikannya kepadamu dengan tulus hati." Yesus berkata kepadaku dengan penuh kasih, "Putriku, berikanlah kepapaanmu, sebab itulah satu-satunya milikmu." Dan pada saat itu juga seberkas cahaya menerangi jiwaku, dan aku melihat seluruh lubuk kepapaanku. Pada saat yang sama aku mendekapkan diriku pada hati Yesus yang Maha Kudus, dengan penyerahan diri yang sedemikian besar, sehingga kalaupun aku bersalah atas dosa semua orang yang sudah dikutuk, aku tidak akan meragukan kerahiman Allah. Sebaliknya dengan hati yang remuk redam, aku akan menghempaskan diriku ke dalam jurang kerahimannya. Aku percaya, oh Yesus, bahwa Engkau tidak akan menolakku, tetapi akan mengampuni segala dosa lewat tangan wakil-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, para rasul kerahiman ilahi yang bertekun dalam devosi ini, tentu kalau kita juga menjadi seperti Santa Faustina dan kita di dalam perasaan yang penuh sukacita, penuh dengan segala sesuatu yang boleh kita rasakan, kita mau persembahkan kepada Tuhan, kita bisa juga seperti Santa Faustina merasa bahwa saya bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Diri saya seutuhnya, pikiran saya, perasaan saya. Dan kalau Santa Faustina mempersembahkan diri melalui kaul-kaulnya, kita mungkin mengatakan saya mempersembahkan diri saya seperti janji yang saya ucapkan jika Anda mengucapkannya misalnya dalam janji perkawinan Anda, atau Anda mempersembahkan segala daya upaya Anda sebagai orang tua, mempersembahkan diri Anda untuk pasangan Anda, dan juga untuk anak-anak Anda seumur hidup. Dan mungkin kita datang dengan rendah hati mengatakan, Tuhan, ini semua saya persembahkan kepadamu. Saya lalu teringat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam sisaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa yang diminta oleh Yesus kepada Santa Faustina juga dialami oleh Rasul Paulus sendiri.
Paulus juga merasa bahwa ia telah mempersembahkan segala-galanya, dan Paulus juga merasa bahwa dengan segala kemampuannya dia telah membaktikan hidupnya untuk memberitakan Injil. Tetapi juga di hadapan Tuhan, Paulus menyadari ini bahwa segala sesuatu yang dia persembahkan sekalipun itu belum menjadi apa-apa di hadapan Tuhan. Justru Allah mengendaki supaya Paulus mempersembahkan dirinya bahkan dalam kelemahannya, dan bukan karena kelebihannya dia dapat bermegah di hadapan Tuhan, melainkan karena kelemahannya. Sebab dengan sangat jelas dikatakan kepada Paulus, justru dalam kelemahan seorang manusia lah, maka kuasa Allah menjadi nyata. Jadi jika kita dapat melakukan sesuatu, itu bukan karena kemampuan kita dan kehebatan kita, tapi semata-mata karena kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Hadiah yang paling diinginkan Tuhan adalah kepapaan. Ya. Memang kita lalu bertanya, kenapa kepapaan? Gitu ya. Kenapa bukan seluruh diri saya, kehendak, budi, ingatan, ya, seperti yang ada dalam lagu yang biasa kita nyanyikan dalam perayaan Ekaristi. Nah, memang semua itu milik Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita miliki, apakah itu sifatnya harta benda, material, atau juga segala kelebihan, kita sebutlah talenta-talenta, potensi kita sebagai seorang manusia, atau juga relasi kita dengan sesama manusia, bahkan kita katakan juga pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, itu semuanya milik Tuhan. Nah, seperti itulah Santa Faustina juga merasa dia telah memberikan apa yang menjadi miliknya. Tetapi Yesus minta kepadanya mempersembahkan kepapaannya. Nah, yang dimaksud sini adalah segala dosa dan kelemahan. Segala dosa dan kelemahan itu, kalau kita mencoba lihat, itu sebenarnya merupakan, di sini saya rumuskan, itu adalah milik kita. Ada karena keputusan bebas kita sebagai manusia. Dan itu lahir dalam perbuatan kita. Dan itu melambangkan, atau itu merupakan wujud penolakan kita pada Tuhan. Terlebih penolakan terhadap cinta Tuhan. Itulah dosa. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan kehendak bebas, dengan pikiran yang sesadar-sadarnya. Dan dalam kebebasan itulah kita dapat menyebabkan bahwa diri kita jatuh dalam perbudakan dosa. Nah, Yesus meminta supaya kita mempersembahkan juga kepapaan kita, dalam arti kita menyerahkan dan mempersembahkan segala kelemahan dan dosa kita. Dan dengan itu sebenarnya kita benar-benar memberikan hal yang paling mendasar. Bahkan seringkali kan kita pengen supaya dosa-dosa kita itu tidak diketahui oleh siapapun juga. Atau bahkan kita pengen kita melupakan sama sekali, kita menyembunyikannya sama sekali dalam sejarah kehidupan kita. Tetapi itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Tuhan bukan hanya mau menyembuhkan kita, tapi juga dia mau merangkul kita untuk masuk ke dalam kerahimannya. Dan jika manusia masih bergumul dan terus bertahan dalam dosa, ada sesuatu yang mengganjal atau membuat manusia itu tidak dapat bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya sangat dibutuhkan pertobatan yang sejati dari waktu ke waktu. Dengan pertobatan itu manusia mempersembahkan dirinya di dalam belas kasih Allah. Nah, dosa adalah penolakan dan penyangkalan kasih Allah yang menghambat relasi manusia dengan Tuhan. Dan karena itu persembahan yang lain menjadi tidak total. Jadi kalau kita belum mempersembahkan segala kemiskinan kita, lalu sebenarnya persembahan kita yang lain itu tidak ada artinya menurut saya. Kalau saya mencoba untuk memahami apa yang diminta oleh Yesus kepada Santa Faustina. Dengan mempersembahkan hal yang paling bobrok dalam kehidupan kita, hal yang mungkin paling mendasar yang ingin kita sembunyikan dan kita lupakan, yang kita malu untuk diketahui orang, kita malu di hadapan Tuhan, disitulah sebenarnya kita memberikan diri kita yang seutuhnya dan total kepada Allah. Nah, kemiskinannya sebagai seorang manusia itu yang diminta oleh Yesus. Dan jika Faustina berpikir ia telah memberikan segalanya,
bagi Yesus belum menjadi segalanya tanpa persembahan dosa dan kelemahan manusiawinya. Nah, sekarang juga merupakan panggilan bagi kita, kita yang menjadi devosan. Saya yakin bahwa pada saat kita bersama-sama atau secara pribadi mencoba untuk menghayati kerahiman Allah melalui devosi ini, ada sentuhan rahmat Tuhan yang selalu juga mengingatkan kita untuk mempersembahkan diri kita, juga bahkan dosa-dosa kita sendiri kepada Tuhan. Dan kita di dalam segala kerapuan kita mempercayakan diri agar kita menjadi miliknya. Dan kita tahu bahwa justru dalam kelemahanlah kita menjadi sadar segalanya adalah miliknya dan tidak ada yang dapat kita sombongkan. Tak ada yang dapat kita banggakan. Segala prestasi dan juga bahkan kebajikan hati kita. Itu semua baik, tetapi yang lebih diinginkan Yesus adalah persembahan kesombongan hati dalam bentuk dosa. Dosa itu yang hendak ia hancurkan. Jadi ibaratnya dosa itu adalah tembok yang memisahkan kita antara kita dengan Yesus. Dan dengan persembahan diri artinya kita membiarkan Yesus menghancurkan tembok kesombongan hati kita itu. Kalau tembok itu hancur, itu berarti kehancuran dosa dalam diri kita, kita akan seluruhnya menjadi miliknya. Itu yang didambakan oleh Tuhan. Persembahan diri manusia yang seluruhnya, yang totalnya. Nah, Tuhan tidak akan menolak manusia yang berdosa yang datang kepadanya. Ia akan mengampuni manusia yang berdosa. Maka datanglah kepada imam untuk pengakuan dosa. Saya nggak tahu kalau di Surabaya, tapi di Makassar itu seperti di paroki saya di katedral, um, di dalam kesempatan pengakuan dosa pribadi sejauh yang saya alami, memang setelah pandemi tampaknya umat itu sedikit berkurang antusiasmenya untuk menerima sakramen tobat. Lalu kemudian saya membuka kemungkinan penerimaan sakramen tobat itu setiap minggu. Dan itu pada hari Jumat jam 10 sampai jam 12 siang. Dan memang juga ada beberapa orang yang datang. Saya yakin bahwa tetaplah dibutuhkan oleh jiwa-jiwa rekonsiliasi ya. Orang membutuhkan pendamaian dirinya dengan Allah dalam kelemahan dan dosa-dosanya. Dan ini dikehendaki oleh Yesus bahwa manusia itu tidak boleh bosan, tidak boleh malas untuk membaharui dirinya dengan menerima sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi ya yang lebih baik. Nah, cinta ilahi itu sebenarnya memang melebihi segala ukuran kita manusia ya. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, apabila jiwa menghampiri aku dengan penuh pengharapan, aku akan memenuhinya dengan rahmat yang sedemikian melimpah sampai ia tidak mampu menampungnya dalam dirinya sendiri dan akan meluapkannya kepada jiwa-jiwa yang lain. Jadi, kalau kita sendiri menenggelamkan diri dalam kerahiman Allah, kita mengalami belas kasih yang luar biasa, kita mengalami bahwa kita direngkuh dan dosa-dosa kita diampuni, maka sesungguhnya rahmat itu melimpah ruah dalam diri kita, dan aliran yang meluap-luap tersebut dapat juga dinikmati oleh jiwa-jiwa. Sehingga persembahan diri kita melalui devosi kerahiman itu tidak pernah hanya untuk diri kita sendiri saja. Apa yang kita persembahkan dengan ketekunan, dengan persembahan diri yang utuh, itu juga dinikmati oleh jiwa-jiwa yang lain. Dalam arti mereka yang kita doakan juga memperoleh rahmat seperti yang kita alami sendiri. Jadi ketika kita berdevosi, jangan lupa itu sebenarnya bukan hanya untuk penebusan diri kita, tapi untuk seluruh dunia, seperti yang kita selalu daraskan. Nah, pesan saya adalah ini, devosi ini membentuk hati kita menjadi hati yang penuh cinta. Devosi ini membentuk kita untuk menjadi rendah hati. Devosi ini membentuk kita untuk membawa jiwa pada pertobatan. Devosi ini membawa kita sendiri menghancurkan kekuatan dosa yang ada dalam diri kita. Jadi arahkanlah dirimu pada Dia yang mencintai kita tanpa batas. Kita tentu semua sadar bahwa kita ini manusia yang terus berjuang setiap hari melawan kecenderungan dosa kita sendiri. Dan seperti dalam bacaan hari ini, bacaan harian kita dari surat Rasul Yakobus dikatakan bahwa pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tapi sesungguhnya datang dari dalam diri kita sendiri. Dan memang kita membutuhkan rahmat Allah supaya dapat mengatasi dan mengalahkan kecenderungan dosa yang ada dalam diri kita. Dan perjuangan kita inilah juga yang menjadi persembahan kita di hadapan Allah,
terlebih kita akan memasuki Rabu Abu yang akan kita mulai esok hari. Dan kita persembahkan sekali lagi seperti Santa Faustina, Tuhan aku datang kepadamu, juga membawa segala kepapaanku, kemiskinanku, kerapuhanku, dan kelemahanku sebagai manusia yang berdosa. Semoga demikian. Amin. Amin. Terima kasih Romo Andreas atas renungan yang meneguhkan iman kami, sehingga membuat kami lebih memahami dalam masa-masa menyambut Prapaskah ini apa yang harus kami persembahkan kepada Tuhan, yaitu kepapaan diri kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Romo. Kami memahami dan kami dengan semua ini membuat kami lebih rendah. Terima kasih. Kami mohon untuk menutup perjumpaan ini, Romo, dengan memberikan doa penutup dan berkat penutup. Terima kasih. Saudara-saudariku, mari kita bersatu dalam doa. Betapa besar kerinduan hati kami, Tuhan, untuk datang kepadamu dan mengalami jam yang suci ini. Tetapi jauh lebih besar lagi kerinduan hatimu untuk merangkul kami, putra-putrimu, masuk dan menikmati betapa luas dan dalamnya cinta dan kerahimanmu bagi jiwa kami sendiri. Maka Tuhan, kami bersyukur sebab kami boleh mengenal devosi ini. Dan dengan mengenal devosi ini, kami dihantarkan menjadi semakin lebih dekat dengan Engkau sendiri. Runtuhkanlah kesombongan hati kami sebagai manusia. Bangunlah dalam diri kami kerendahan hati. Bangunlah dalam diri kami pintu yang selalu terbuka untuk aliran rahmat-Mu. Dan biarlah diri kami selalu menjadi kepunyaan-Mu. Saat ini, ketika kami masih hidup, dan nanti kelak saat kami kembali ke pangkuan-Mu, kami ingin tetap menjadi milik-Mu selamanya. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang setia dan sederhana, yang dengan tekun memanjatkan doa-doa untuk diri kami sendiri dan juga untuk seluruh dunia, untuk dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa seluruh dunia. Siapalah kami Tuhan di hadapan-Mu? Kami hanyalah hamba-Mu, tapi Engkau begitu mencintai kami dan Engkau memberikan diri-Mu sebagai penebusan bagi kami. Siapakah kami ini? Kami begitu berharga di hadapan-Mu, Tuhan. Maka kami mohon Kau pelihara setiap jiwa yang pada sore hari ini juga berkumpul untuk bersatu dalam jam yang suci ini, jam kerahiman ini. Engkau pandang keluarga kami masing-masing. Engkau pandang segala pergumulan dan perjuangan hidup kami. Kami persembahkan semua kepada-Mu, Tuhan. Dan kami tahu Engkau Allah yang penuh belas kasih. Engkau akan menguatkan hati yang lemah dan lesu. Engkau membangkitkan sukacita dan damai dalam diri kami. Berkatilah hamba-hamba-Mu ini, Tuhan. Berkatilah pelayanan mereka dan pemberian diri mereka. Semuanya semata-mata demi kemuliaan nama-Mu. Dan agar semakin banyak jiwa dihantarkan untuk mengenal, mencintai, dan mempersembahkan dirinya di dalam lautan kerahiman ilahi-Mu. Dan berkatilah kami semua, Tuhan, dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Andreas. Terima kasih, Tuhan Mohon berkati.